Kemudian kata Nabi, waman satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, tidak menyebarkan keburukan, tidak menyebarkan aib kecacatan orang lain, maka Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Aib ini sendiri artinya apa? Sesuatu yang memalukan bagi saudara kita, sesuatu yang kalau kita ceritakan kepada orang lain membuat dia malu, maka ini harus ditutup rapat-rapat, tidak boleh diceritakan pada orang. Bahkan ketika dia meninggal pun Bapak Ibu, misal ada di antara kita yang memandikan jenazahnya, nampak ada kecacatan di situ, walaupun sudah meninggal tetap tidak boleh disebarkan, ditahan, cukup kita saja yang tahu, tidak boleh disebarkan. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal, walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Bapak Ibu, sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Pada subuh kali ini Allah masih memilih kita untuk menjadi orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Dan ini adalah suatu karunia yang besar, suatu kenikmatan dari Allah. Bapak Ibu, mungkin kita pernah berpikir kita ingin sholat subuh untuk mendapatkan nikmat hidup dari Allah. Kita ingin dapat rezeki, kita ingin dapat kesehatan, kita ingin dapat kemudahan hidup. Padahal sholat subuh ini sendiri adalah kenikmatan yang paling besar daripada Allah. Tidak ada yang mengalahkan nikmat ini. Maka kita berharap semoga kita senantiasa mendapatkan nikmat, dimudahkan Allah dalam beramal saleh, terutama amalan-amalan yang wajib, dan senantiasa dihadirkan dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Ninik Mama Alim Ulama Cadiak Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kaba Barito, yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya seluruh jamaah Masjid Jami' Hasanuddin, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadonya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah
yang kita sudah memasuki hadis yang ke-36 dari total 42 hadis di dalam kitab tersebut. Sebelumnya kita bacakan dulu ayat yang berkenaan dengan hadis ini, yakni Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya Allah itu pedih siksaannya, berat siksaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan, hadis yang ke-36 ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasallah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan ringankan satu kesusahan dari kesusahannya pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrusunahu bainahum. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan mempercepatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka inilah bunyi hadis yang ke-36 itu. Cukup panjang dan sangat banyak pelajaran berharga yang kita petik dari hadis tersebut. Kita coba bahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama kata Nabi, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Siapa yang meringankan satu kesusahan seorang mukmin di dunia. Yang kesusahan itu dapat berupa kesusahan dalam hal ekonomi, ya kan, dalam hal hutangnya, atau kesusahan hidupnya, kesedihan yang ia rasakan, masalah hidup. Jadi misal ada orang yang kesusahan, kita bantu dengan yang kita mampu. Kalau dia ada masalah hidup, kita ceritakan pengalaman kita. Oh, ambo dulu pernah lo mengalami takah itu. Modiko. Nah, jadi jangan anggap menceritakan pengalaman itu tidak ada manfaatnya Bapak Ibu. Kadangkala justru itu yang paling berharga bagi seseorang. Sebab pengalaman itu adalah guru yang paling berharga.
sebab kita sudah mengalami. Nah, maka siapa yang meringankan atau bahkan menghilangkan suatu kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan ringankan pula, bahkan hilangkan satu kesusahan darinya pada hari kiamat. Di hari kiamat nanti kita pasti akan hiruk pikuk, kita cemas, kita ketakutan. Bagaimana nasib kita, ya kan? Betapa banyaknya kurang amalan kita, betapa banyaknya dosa-dosa kita berserakan. Maka nanti Allah akan meringankan pula urusan kita, sebagaimana kita ringankan urusan orang di hari dunia ini. Maka kesimpulannya apa? Semakin sering kita meringankan kesusahan orang, semakin banyak pula Allah ringankan kesusahan kita di hari kiamat nanti. Kemudian kata Nabi, wa man yassara ala mu'sir, siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Mu'sir ini berarti orang yang benar-benar tidak mampu membayar. Biasanya dalam hal hutang, ya kan? Maka siapa yang meringankan orang yang kesulitan, terutama dalam hal pembayaran, dalam hal pelunasan hutang, apakah dia menangguhkan pembayarannya, apakah dia mengurangi hutang tersebut, atau bahkan menghapuskannya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah ringankan pula urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah yang paling mulia. Ingatlah bahwasanya hutang piutang itu hanyalah untuk menolong saudara. Jangan sampai hutang itu dijadikan alat untuk mencari untung. Inilah yang disebut sebagai riba. Hutang itu tujuannya hanyalah membantu saudara kita. Maka ada baiknya ketika memberikan hutang, kita berikan batasan waktu. Nah, sampai kapan mau berhutang? Bilo kadibayi ya. Nah, namun apabila saudara kita ini masih belum mampu membayar, maka yang paling mulia adalah kita berikan penangguhan. Nah, ini sesuai dengan yang Allah sampaikan di Quran surah Al-Baqarah 210. Wa in kana dzu asratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh, berikanlah kelonggaran waktu sampai dia lapang. Wa antasaddaqu khairan lakum, apabila kamu bebaskan hutangnya atau sebagiannya, ya kan, kamu ikhlaskan saja, maka tentu itu lebih baik bagi kamu, kata Allah. In kuntum ta'lamun, andai kamu mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Nabi, wa man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, tidak menyebarkan keburukan, tidak menyebarkan aib kecacatan orang lain, maka Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Aib ini sendiri artinya apa? Sesuatu yang memalukan bagi saudara kita, sesuatu yang kalau kita ceritakan kepada orang lain membuat dia malu, maka ini harus ditutup rapat-rapat, tidak boleh diceritakan pada orang. Bahkan ketika dia meninggal pun, Bapak Ibu, misal ada di antara kita yang memandikan jenazahnya, nampak ada kecacatan di situ, walaupun sudah meninggal, tetap tidak boleh disebarkan, ditahan, cukup kita saja yang tahu, tidak boleh disebarkan. Ingat dalam pembahasan sebelumnya apa kata Nabi? Darah, harta, dan kehormatan seorang muslim itu haram bagi kalian. Harus kita jaga baik-baik, tidak boleh kita saling merusaknya, tidak boleh menumpahkan darah orang, tidak boleh mencuri harta orang, tidak boleh merusak kehormatan orang, baik dia hidup maupun dia sudah meninggal. Nah, ini sekarang aib orang ini memang transparan banget, Bapak Ibu. Menyebarkan aib bukan hanya lewat lisan, tapi lewat media sosial bahkan. Menyebarkan aib orang lain, ya kan? Ngeposting ke medsos. Mohon maaf Bapak Ibu, termasuk memberitakan orang yang, mohon maaf, mesum. Misal ketahuan mesum Bapak Ibu, itu sebenarnya tidak boleh disebarkan, itu aib.
Iku malah disebarkan di media sosial. Terciduknya kan, tonton di orang ribuan jutaan orang. Bayangkan menyebarkan keburukan orang lain nampak oleh orang. Itu perbuatan dosa, harus ditutupi Bapak Ibu, jangan disebarluaskan. Maka sesuatu yang sifatnya memalukan, membuat saudara kita malu, hendaklah kita tutup rapat-rapat, kecuali ada kecualinya, kecuali kesalahan dia itu membahayakan orang lain. Misal Pak Jako tukang begal, misalnya perampok gadang, ya kan? Misalnya mohon maaf Bapak Ibu, namanya pemerkosa gitu ya kan? Atau pedofil misalnya, suka mencabuli atau berbuat tidak senonoh kepada orang. Maka bukan hanya boleh, tapi wajib kita sebarluaskan berita ini agar orang berhati-hati terhadap dia. Tapi kalau dosanya itu hanya dia pribadi saja, tidak membahayakan orang lain, maka berdosa kita, itu termasuk aib apabila kita menyebarkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Nabi, wa majtama'a qauman, ya kan? Wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Bagaimana tidak? Ilmu itu adalah jalan menuju surga. Seorang yang berilmu Bapak Ibu, itu lebih sulit dikalahkan syaitan daripada 100 orang yang tidak berilmu. Bahkan seorang ahli ilmu itu melampaui seorang ahli ibadah Bapak Ibu. Kalau seseorang beribadah tanpa ilmu dengan seseorang yang beribadah dengan ilmu, maka tentu yang dengan ilmu ini jauh melampauinya. Maka melalui majelis seperti inilah cara kita untuk menuntut ilmu. Maka sering-seringlah hadir supaya Allah mudahkan jalan kita menuju ke surga. Wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Dan tidaklah orang-orang berkumpul di rumah Allah membaca Al-Quran dan mereka bertadarus. Makna tadarus itu adalah mempelajarinya, belajar bagaimana cara membacanya, belajar isi kandungannya, ya kan? Kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, rahmat meliputi mereka, kemudian malaikat mengelilingi mereka, dan Allah membangga-banggakan mereka. Nah, itu termasuk majelis Al-Quran kini Bapak Ibu. Kita bacakan Al-Quran, kita kaji isinya. Makanya terasa kalau majelis ilmu, kalau wirid, pasti hati kita tenang. Nah, ini adalah bukti kebenaran hadis Rasulullah. Tenang hati kita, sejuk, ya kan? Kemudian rahmat turun kepada kita, para malaikat datang kepada kita Bapak Ibu. Nah, jadi kok di majelis kita kini kok ada malaikat Bapak Ibu? Cuman tidak usah perlu dicari-cari, ya kan? Nah, sebab malaikat itu sifatnya gaib, yang tidak menampakkan diri. Kemudian Allah pun membangga-banggakan mereka. Namu gitu surang-surang kini sedang dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Si fulan hamba-hamba itu yang sedang hadir di wirid Masjid Jami kini. Sianu tuh nyosabui di Allah satu persatu dengan bangga Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir apa yang Nabi sampaikan? Wa man bata fi bihi amaluh. Siapa yang amalnya lambat. Nah, maksudnya siapa wa man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan mempercepat. Maksudnya apa? Setiap orang itu dinilai Allah tetap sesuai amalannya, bukan karena nasabnya. Walaupun nyo anak raja Bapak Ibu, walaupun keturunan orang soleh misalnya, bahkan keturunan Nabi sekalipun, tapi kalau amalnya jelek, maka jeleklah orang itu. Maka jangan nilai seseorang berdasarkan nasab, berdasarkan kehormatan. Tetap di mata Allah seseorang itu mulia karena amalnya. Maka Islam agama yang adil. Kalau orang yang nasabnya mulia lebih dimudahkan masuk surga daripada yang tidak bernasab mulia, lebih sulit misalnya, berarti Islam tidak adil. Namun Islam adil Bapak Ibu. Setiap orang itu sama di mata Allah dan diukur sesuai dengan hati dan amalannya. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha la yanzuru ila
ila sesungguhnya Allah tidak melihat ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat bentukmu dan hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati dan amalan-amalan kamu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.